malaikat Ya, sebelum malaikat yang diturunkan menyamar sebagai manusia untuk membasmi angkara murka. Babilonia itu zaman. Ya, di Babilonia, di Karbala. Dulu terkenal dengan sihir Karbala. Sampai sekarang ini dianut. Sihir Karbala itu berupa simbolis-simbolis seperti Freemason, Victoria terbalik itu di Manson sorry ya itu sihir bakal. Dia mengadakan simbol-simbol seperti mata halus, tanduk baponet, obelis, piramid, mata satu, dajjal, itu sihir Karbala. Orang banyak dikecoh seperti kebiasaan begini, ini kan obelis. Wah, kebiasaan Metallica ini tanduk baponet. Nah, itu nggak sadar kita kadang-kadang ngikuti. Padahal ini tanduk baponet sih. Nah, simbolis ini berpengaruh. Ya, anak muda yang cepat. Iya, anak muda cepat. Merampaknya dulu nggak terasa. Nggak terasa karena sihir itu, karena simbolis itu suatu lantunan bahasa yang tanpa kalimat tetapi orang meyakini aja sudah kena pengaruh sihir itu lah. Itu kan musibahnya waktu pembantaian cucunya Kanjeng Nabi. Iya, Karbala, perang Karbala. Itu satu contoh aja, kita berada di suatu negara lain, kemudian simbolis itu muncul merah putih. Apa yang ada dalam benakmu? Pasti kau akan mengarah itu orang Indonesia, udah. Karena simbolis aja, nggak ada kalimat itu. Lah. Ciri khas. Ciri khas. Kalau kain merah dipisahkan dengan kain putih diinjak nggak masalah, tapi disatukan biarpun seorang pejina sekalipun yang nganyam itu yang jahit diinjak-injak pasti kena. Itu simbolis itu bahaya, makanya efeknya itu mendarah daging. Menavigator pikiran kita namanya sihir. Yang mengavigator seperti film Rainbow, film apa, dia navigator dengan simbolnya Liberty, menara, terus mata Horus, sang matahari itu mata Horus. Ternyata dia mengadakan film-film itu yang berdurasi kekerasan. Nah, itu mempengaruhi sifat semua manusia di dunia, sihir. Nah, kitab setan yang ada yang dititipkan sekte-sekte gereja itu yang durasinya 2 meter, namanya Codex. Itu berisi simbolis yang berbahaya. Itu kan ditemukannya di bawah piramid itu. Sama dengan segitiga terbalik Freemason yang dipakai sekarang oleh kaum Israel Zionis. Nah, itu sihir semua. Sihir. Ada makna-makna yang terselubung. Makanya yang dikatakan sihir itu suatu lintasan rahasia misteri yang harus terkuak ataupun tidak terkuak, pasti orang merasakan. Pasti orang merasakan. Sama dengan COVID-19 ini. Salah satu bom waktu sihir Karbala. Salah satu. Kalau 19-nya itu maknanya apa sih? Ya itu sudah. Itu kan mana-mana pengabdi setan semua, jendol itu. 20 nggak ada. Adapun yang dicokol ini seperti grup band Dewa 19 itu sudah dicokol-cokolkan di sini. Makna 90 dikomplit itu. Semua orang udah punya makna 666. Beda dengan 999. Makna tanduk setan baponet.
Satu saat kita kupas deh. Harus Gus. Cuman saya diincar nanti itu. Itu Saya ngomong Freemason aja yang neror banyak udah. saya udah ngerti. Saya nyolong Freemason dengan Illuminati aja yang neror banyak. Saya diincar pasti. Kalau informasi itu saya cari ke alam gaib itu. Yang makanya saya Di Loh Mahfuz itu kan saya jelaskan itu. boleh yang ditolkan urusin karena dia send terus. Sama diloskan kenapa ya seluruh mata uang negara itu dipersatukan lewat US dollar. Dan uniknya dari mulai tahun dolar itu tercipta, dari mulai 2 dolar sampai 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 100, itu semua berubah sampai kurun ke 4-5 kali tercipta revisi. Tetapi yang tidak berubah simbolisnya $1 yang segitiga mata satu dengan Victoria terbalik Freemason. Nah itu kalau dibaca di dulangan dimensi dengan dengan kaca, kita bacanya di kaca, dia akan merujuk kepada Owen Dujjal. Bahasa Ibrani, kami Dajjal. Sebetulnya itu mata satu. Dia selalu menggunakan mata dohirnya, tidak menggunakan mata hatinya. Menyusuplah dia merusak Islam dari dalam lewat university yang di Cambridge, terus di mana itu di British. Akhirnya masuklah jadi aliran-aliran seperti Al-Qaeda, Wahabi, HTI, masuklah dia di sumsum seperti itu. Yang menggunakan sisi mata dohir aja, tidak pernah menggunakan mata batin, memisahkan satu mata aja. Padahal manusia sudah dikasih simbolis sama Allah, punya 2 mata. Artinya ada mata dohir dan mata batin. Tapi Dajjal selalu menggunakan mata satu dia. Maksudnya mata dohir saja, bukan mata. Makanya kita harus mengerti tentang konteks ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu apa yang kita lihat lewat panca indera, kemudian kita meyakini. Afala ta'lamun, afala tadzakarun, afala taqtilun. Supaya kita berpikir kan. Nah. Apa yang kau lihat, afala yuqinun, apa yang kau lihat, kemudian kau pikir, kemudian kau yakini, macam-macam. Jadi digetarkan begini, kita tangkap panca indera, kita berpikir, kita getarkan hati, benar tidak ini. Kita kembalikan ke otak kanan untuk mengambil batasan kesimpulan, ini nggak benar. Makanya butuh ainul yakin. Kenapa kok simbolis ini? Simbolis ini hanya berupa bendera gitu aja deh. Antara merah dan putih. Jikalau bergabung, wah resek itu sudah. Bisa mengibarkan bendera itu, bisa mengibarkan semangat orang loh. Iya, biarpun tanpa mantra loh. Mengerikan simbolis itu. Nah, mereka bermain lebih pintar daripada kita umat Islam. Makanya kalau kita tidak dididik hakikat, tidak akan bisa mengartikan simbolis-simbolis seperti itu. Harusnya bisa mengartikan arti kemana simbolis-simbolis seperti itu. Itu sebabnya kan wa mal hayati dunya ilal mataul. Kita harus sadar mataul guru. Kalau kita bercermin di atas cermin itu ngacung, yang kita tampak jelas itu tangan kiri. Padahal hakikatnya tuh kanan tuh. Ya, yang tampak di depan ini semata-mata. Mereka tahu, dengan ilmu pengetahuan mereka tahu bahwa dunia ini yin dan yang, hitam dan putih. Tidak ada dunia berwarna seperti hijau daun, birunya langit, itu nggak ada. Dunia ini tidak akan pernah ada. Yang bisa kita melihat berwarna karena seungkuk semuanya ini getaran. Getaran yang mengandung suatu gelombang suara disebut hertz. Getaran yang mengandung suatu gelombang warna disebut nanometer. Jadi ada bulu lembut yang namanya nanometer di mata. Ini dia bergetar-getar. Kalau 470 durasinya sampai 640 itu, maka orang sepakat melihat warna merah. Makanya saya ngomong kalau di mahasiswa ini warna merah persepsi atau nyata, realita. Dia menyatakan realita, nyata, oke, nyata, benar. Semua melihat ini warna merah. Iya, mawar ini merah, betul. Realita, persepsi. Realita, semua realita. Coba saya geser sama orang yang buta warna.
Kau bisa melihat ini mawar? Iya, warna apa? Hitam. Persepsi. Karena semua warna ada di dalam. Sama dengan gelombang nanometer yang ada di elemen televisi. Tidak ada kita tengok di dalam televisi itu tinta. Dan dia gelombang getaran frekuensi aja yang durasinya kalau 470 dengan 640 maka orang melihat itu warna merah. Kalau durasinya 615 dengan 950 maka durasinya biru dongker. Semuanya. Kenapa kalau itu realita? Kalau kau katakan realita, gunung itu warna biru deh. Kau dekati hijau, kau dekati lagi coklat, kau dekati udah beda lagi. Itu berubah-ubah karena pandangan mata kita. Jadi semua kejadian dan peristiwa teori of evidence tidak pernah terjadi di luar, tapi terjadi di dalam diri. Makanya Rasulullah lebih mencontohkan, man arufa nafsa wa faqad arufa rabbahu. Cari dirimu sendiri, kau akan mengenal siapa Tuhan. Kalau kau mengenal di alam realita seperti ini yang kau katakan realita, nanti ketemunya persepsi. Jadi jangan ketipu dengan mata kita ini. Jangan ketipu. Ada satu tembok 3 meter kau bisa lompati. Mata kita tidak akan bisa tembok yang setinggi 3 meter. Tetapi kalau tembok itu dibangun dengan jarak tempuh 1 kilometer, dia serasa sekian. Seolah-olah kau bisa melompati itu tembok. Karena mata kita itu tidak mampu untuk menjangkau jarak tempuh tersebut. Begitu. Ya jengrek. Aku sengaja nunggu iri dia, hambiar air. Realita itu suatu keadaan yang memang benar nyata. Kita belum mengalami realita. Realita itu kita alami kalau kita menelisik ke dalam, baru realita itu. Siapa diri kita dan seperti apa diri kita, itu baru kita ngalami realita yang sebenarnya. Sulit. Makanya di sini butuh ngaji untuk menyatukan persepsi, kemudian mengambil batasan kesimpulan supaya kita tidak tersesat. Sekarang setiap manusia secara personalitas punya dajjal, punya malaikat, punya Nabi Isa. Karena setiap ilmu ainul yakin begitu. Jadi Allah menyatakan di suatu masa itu kau akan didatangi dajjal-dajjal dari golongan. Hati-hati deh kalau ada suatu pengajaran yang dia tidak menggunakan 2 unsur. Karena Allah menciptakan keseimbangan itu 2 sistem. Ada laki dan perempuan, maka ada kehidupan, ada siang dan malam, ada panas dan dingin. Ada dohir dan batin. Kalau ada suatu ajaran agama yang dia tidak mau menerima tingkatan batin atau kebalikannya dulu, hati-hati. Dia memakai mata satu dajjal. Begitu aja. Yang semestinya keadaan yang terjadi keduanya harus digabungkan sebagai kekuatan insanun kamil. Nah itu Waalaikumsalam. Amin. Embundi Bojonegoro. Sepedaan itu. Dasar yang selalu dipikir dalam konteks kehidupan itu bisa sempurna manusia itu kalau berpasang-pasangan. Ada siang malam, laki perempuan, perjumpaan dan perpisahan, hidup dan kematian, semuanya serba maka kujodohkan di antara keduanya. Nah, ada dohir dan batin, ada awal dan akhir, macam lah semuanya. Ada Allah dan makhluknya, semua konteks syahadat yang diambil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada badan alus, ada badan kasar. Asyhadu an la ilaha illallah lanangane wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wedokane. Asyhadu an la ilaha illallah orang tuane wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anake. Asyhadu an la ilaha illallah apapun konteksnya itulah. Tetapi kalau ada suatu pengajaran yang dia tidak mau menganggap jodoh satunya, tanda kutip, itu aja, gampang kok, deteksinya gampang kok, ada aja.
Ada suatu aliran Wahabi, kalau di sini ada HTI, ada apa Salafi, sekarang Wahabi berganti Salafi, HTI, ada lagi LDII, dulu Darul Hadis, Darul Arkom, kemudian Lemkari, sekarang dikenal karena dihapus-hapus jadi LDII, macam-macam, ada Mujahidin, Al-Qaeda, ISIS, semua bentukan Wahabi. Kalau dia konteksnya tidak menggunakan mata batin, yang perlu diingat, Allah mampu dikenal di mana? Di dengkul, di sikut, di kepala, atau Allah sudah menyatakan lu di Nabi Musa. Jikalau eksistensiku kuberikan kepada bumi, maka dia hancur lebur. Jikalau eksistensiku kuberikan kepada alam semesta, maka runtuhlah segala hukum. Jikalau eksistensiku kuberikan kepada gunung, maka berhamburkanlah dia. Hai Musa, hanya satu yang mampu menampung eksistensiku, hati manusia. Nah, bagaimana kalau kamu itu dipisahkan dengan kekuatan batin, berarti kamu disengaja dijauhkan dengan Allah. Biarpun dia bersorban sekalipun syirik, berarti kamu sengaja dipisahkan dengan. Kalau Allah menyatakan yang mampu menampung di seluruh alam semesta hanya satu, hati manusia. Nah, nek you dipisah dari konteks batin, berarti kue dipisah karo Dajjal, dipisahkan dengan Allah. Karena yang mampu nampung kita menyelidiki di batin manusia. Jadi gitu, segala sesuatu yang bermata satu logo Dajjal, biarpun dia berbusana apapun, syariat sekalipun apapun, dia tidak menggunakan mata hatinya untuk bisa mencerna ayat-ayat. Picik yang dia. Katanya mereka, kalau orang sing cingkrangan yang dipotong kainnya di atas tumit adalah orang yang umatnya Kanjeng Nabi. Pada saat itu, apakah Nabi Muhammad ada kebijakan? Apakah surganya dihargai dengan katoan cingkrang dan jenggotan? Murah sekali surga itu. Dalam zaman dulu itu belum ada orang yang merapat, kita berjuang hebat. Hingga akhirnya ada suatu hadis yang mana yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Kenapa? Dia lupa, yang satunya dari Jeddah, yang satunya dari Madinah, satunya dari Taif. Berkumpul, dia nggak tahu itu temannya. Hingga dibunuh karena mukanya orangnya Arab semua. Dibunuh, itu tadi temanmu yang kau bunuh itu. Waduh, ini enggak ada dalil mengatakan 4 perkara itu tadi. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Ada orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka, pododolime. Ada orang yang mati, yang membunuh justru masuk surga, yang dibunuh masuk neraka. Yang membunuh orang mukmin, yang dibunuh orang kafir. Ada orang yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk surga. Maka yang dibunuh itu, yang membunuh itu orang kafir, yang dibunuh orang mukmin. Gitu. Hingga begitu akhirnya Abu Bakar Umar bin Khattab menyatakan, cukur kumismu supaya membedakan siapa yang tidak berkumis itu teman, jangan kau bunuh. Cukurlah kumis jenggotan karena wajahnya sama Arab. Kafir Quraisy dengan orang mukmin sama Arab. Itu asbabul nurut. Kalau mau menyelidiki Al-Quran asbabul nujum, kalau menyelidiki hadis asbabul nurut. Lantas menang umat Islam. Perang Tadaruk menang. Kenapa? Diselidiki orang Yahudi. Orang-orang kafir Quraisy, ternyata dia bikin ciri. Yang tidak kumisan yang dibunuh. Lantas mereka cukur kumis semua. Perang semua, bunuh-bunuhan lagi. Hingga turunlah suatu hadis yang diconongkan Sayyidina Ali. Potong jubahmu di atas mata kaki. Itu umat Rasul saat perang, karena belum ada tailor yang bikin seragam. Saat perang karena wajahnya sama. Akhirnya yang cingkrangan itu umat Rasul jangan dibunuh. Sampai sekarang nggak perang itu umat Rasul itu cingkrangan. Tadi mlebu nang plaza ya wagu. Musime koyok ngene celana jin-jinan cingkrang. Itu. Makanya kalau Islam itu Quran hadis tidak dijemak kias, tidak berlaku Quran untuk zaman sekarang. Sebutlah, peliharalah unta-untamu yang kamu ajak untuk berjihad di jalan Allah, termasuk kerja. Bukan perang tok, jihad itu termasuk kerja.
maka jihadlah kamu yang sebenar-benarnya jihad. Nah pada konteks masanya seperti apa? Unta-untamu itu di situ di Al-Quran tidak dikatakan mobil. Dulu tunggangannya apa? Unta. Nah sekarang nggak ada unta. Mobil. Berarti ayat itu kalau dijemakiaskan, peliharalah mobil-mobilmu yang kamu ajak berjihad di jalan Allah, bekerja nantinya, kan begitu. Anak unta ku santon dipoyoi, ku santon gedeng, numpak unta ngene iki. Sunah Rasul. Alah nduk. Naik aja naik onta Gus. Akhirnya wong kebun binatang ya rugi, wong untune nang kebun binatang kabeh kan wong dodolan unta nang kene. Maksudnya gitu. Coba berapa tahun umat Islam itu mendiskriminasikan memfitnah juga anjing. Padahal 10 binatang yang masuk surga termasuk anjingnya Zabul Kahfi. Dan di surat Al-Maidah ayat 4 justru disarankan Allah untuk memelihara anjing. Baca sendiri itu seluruh Al-Quran. Peliharalah hewan-hewan yang kau ajak untuk berburu, yang kau latih untuk berburu, dan makanlah dari hasil tangkapan binatang. Nah, sekarang dibedakan mana anjing yang tidak diperbolehkan, mana yang diperbolehkan. Cak, anjing sekarang ini samponya Yukala. Yu sanslik rinjoy sergone 20.000. Anjing saiki 250.000, Cak, sampune Cak. Kalah wangi kon. Lihat surat Al-Maidah ayat 4. Saran malah oleh Allah. Dan 10 binatang yang masuk surga termasuk anjingnya Zabul Kahfi. Kenapa kok fitnah sekarang? Yang tidak diperbolehkan itu anjing saat dibikin perang Tadarus saat itu. Kenapa? Umat Islam itu dulu kalau mati kan suhadanya, bapak-bapaknya podo dimakamkan, diunduh-unduh, dijugili, mayatnya dikeluarin. Asbabul nurut, anjing-anjing nggak dikasih makan 3 hari, dikasih makanlah bangkai-bangkai hingga rabies.